pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 bertempat di kantor Polsek Sinap Kabupaten Puncak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri yang mengadili memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan putusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 45 tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan pengadilan negeri Balikpapan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Eris Murib alias Idris Murib alias Deli Wakar dan seterusnya. Mereka yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 pukul 9 WIB bertempat di Onai, laki-laki di kampung Anggengan Distrik Sinap Kabupaten Ilaga dilakukan pertemuan rapat untuk melakukan penyerangan kantor polisi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 yang dihadiri oleh Kalanek Murib, Teknis Sekolah terdakwa Eris Murib alias Idris Murib, Polres Kalender Penting Murib, dan seterusnya. Lalu keesokan harinya mereka berjalan dari kampung Anggen ke kampung Wabulo, kemudian rapat dan pertemuan selanjutnya dilakukan di kampung Wabulo, Distrik Sinap Kabupaten Puncak di rumah panen laki-laki, dan ikut rapat adalah terdakwa Eris Murib, Kalanek Murib, Polres Murib, Kris Kalender, dan BT Kalender. Dan hasil rapat tersebut adalah perencanaan penyerangan kantor Polsek Sinap pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 dengan tujuan melakukan pembunuhan atau merampas nyawa terhadap anggota Polsek Sinap dan mengambil senjata api di kantor Polsek Sinap. Kemudian rapat pertemuan selanjutnya dilakukan di rumah IKG Kalender di kampung Jaguria Distrik. Adapun yang ikut adalah dalam rapat tersebut adalah terdakwa Eris Murib, saksi Yonis Murib, Yes Kalanek Murib, Polres Kalender, BT Murib, Kris Kalender, IKG Kalender, Teknis Sekolah Lekagak Kalender, Puragu Walia belum tertangkap. Sedangkan yang memimpin rapat tersebut adalah Lekagak Kalender untuk membahas kembali rencana akan melakukan penyerangan kantor Polsek Sinap pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 dengan tujuan melakukan pembunuhan merampas nyawa terhadap anggota Polsek Sinap dan mengambil senjata api di kantor Polsek Sinap. Dalam perencanaan tersebut, Teknis Keluar yang selaku tenaga bantuan operasi TBU pada Polsek Sinap akan menginformasikan situasi dan kondisi Polsek Sinap kepada terdakwa dan rekan apabila anggota polisi Polsek Sinap sedang lengah dan tidak memegang senjata api. Serta saudara Teknis Keluar akan menginformasikan tempat penyimpanan senjata api dan amunisi milik anggota Polsek Sinap kepada terdakwa dan rekan. Serta Teknis Keluar akan masuk duluan dan membuka pintu bagian belakang kantor Polsek Sinap setelah mendapat kode dari saudara Teknis Keluar. Baru mereka masuk menyerang Polsek Sinap. Setelah rapat tersebut selesai, Teknis Keluar kembali ke Polsek Sinap melihat situasi di Polsek Sinap. Dan seterusnya yang akan dibacakan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 pada pukul 18 WIT, Teknis Keluar kembali ke Polsek Sinap. Dan sesampainya di Polsek Sinap sudah melakukan saksi Yonis Murib dan tidak lama kemudian mereka keluar dari rumah ini IKG Kalender menuju ke Polsek Sinap. Sekitar pukul 20 WIB mereka sampai di belakang kantor Polsek Sinap dan menunggu Teknis Keluar untuk membuka pintu belakang kantor Polsek Sinap. Setelah Teknis Keluar membuka pintu belakang, kemudian mereka masuk dan yang masuk pertama adalah Polres Kalender dengan membawa senjata SSI, kemudian diikuti oleh terdakwa Eris Murib alias Eris Murib dengan membawa senjata api jenis AK-101. Saksi Yonis Murib alias Kalanek Murib membawa senjata pendek jenis pistol. Tiganya bertugas untuk menembak anggota polisi Polsek Sinap, sedangkan saudara BT Murib DPO bertugas mengambil senjata api dan amunisi di Polsek Sinap. Sedangkan tugas saudara ini IKG Kalender dan saudara Kris Kalender DPO berjaga-jaga dan membantu situasi di luar kantor Polsek Sinap saat penyerangan. Pada saat terdakwa masuk melalui pintu belakang kantor Polsek Sinap, posisi saksi Bribtu Fransius Sios Dumapa berada di ruang Kapolsek sedang mendengarkan musik dari laptop. Kemudian korban Ilham, korban Bribtu Arman dan korban Bribtu itu menuju ruang tamu TV. Sedangkan Teknis Keluar masih di dapur membersihkan piring dan seterusnya. Kemudian masih di dapur membersihkan piring serta sisa makanan. Saksi Rian dan Warta masuk ke dalam kamar memainkan handphone dan seterusnya. Selanjutnya saksi dan Warta keluar kamar menuju ruang tamu bergabung
korban Bribda Arman, korban Bribtu Rido, dan setelah itu saksi dia keluar ke depan kantor polsek, duduk di teras sambil melihat situasi di sekitar polsek dengan menggunakan setup kurang lebih 10 menit. Kemudian saksi dia kembali masuk ke ruangan tamu dan bergabung Kopda Bribda Ilham, Bribda Arman, dan korban Bribtu Rido sedang menonton TV. Lalu kemudian terdakwa Iris Murid alias Iris Murid yang memegang senjata AK 101 dan lagi mengambil posisi berdiri dengan jarak tembak yang dekat dengan tujuan untuk merampas nyawa, lalu secara langsung mengarahkan senjata api untuk penembakan terhadap Bribtu Ilham mengenai dada, punggung, perut. Korban Bribda Armansyah mengenai dada, punggung, dan perut. Korban Bribtu M. Rido mengenai dada, punggung, dan perut, sehingga korban Bribda Armansyah dan Bribtu M. Rido dan Bribtu Ilham meninggal dunia dalam posisi korban Bribda Armansyah jongkok bersandar di dinding. Kemudian korban Bribda Ilham berada di bawah meja dan korban M. Rido berada di sebelah kiri dinding ruang tamu dan seterusnya. Selain itu juga melakukan penembakan terhadap saksi Rian dan Marta mengenai lengan atas kanan, karena saksi Rian dan Marta merasa tertembak. Secara spontan saksi Rian dan Marta lari menuju ruangan Kapolsek. Dan selanjutnya Rian dan Marta mendobrak pintu yang menuju ruangan aula dan melompat melalui jendela keluar dari dalam kantor Polsek menuju kantor Paramilisinak untuk meminta bantuan dari anggota Paramilisinak. Kemudian saksi Bribtu Fransius Yos mampu menyelamatkan diri keluar dari ruang Kapolsek, berlari ke arah lorong karang dapur, lalu keluar melalui pintu dapur bagian belakang kantor Polsek Sinak untuk melarikan diri ke kantor Paramil untuk minta pertolongan. Sedangkan lengan sebelah kiri Bribtu Fransius Yos Dumapa sempat menyinggung terdakwa Iris Murid alias Iris Murid alias Dibakar yang sedang menembak korban. Berdasarkan data perusahaan laboratorium kriminalistik dan seterusnya yang telah dibacakan berdasarkan visum RPP mayat nomor VR51 atas nama pemeriksaan Rido dan seterusnya yang telah dibacakan atas nama pemeriksaan visum RPP mayat nomor VR52 atas nama Muhammad Ilham dan seterusnya berdasarkan visum RPP nomor 53 atas nama Muhammad Armansyah dan seterusnya berdasarkan visum medis tanggal 21 Januari 2015 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pusat Pertamina dengan pemeriksaan pasien tiba di UGD rujukan RS Polri dengan luka tembak di lengan atas kanan serta sedang bertugas di Papua. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diatur pidana dalam pasal 34 KUHP di pasal 5 ayat 1 ke-1 KUHP subsidiar. Bagaimana dalam pasal 338 KUHP di pasal 5 ayat 1 ke-1 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diatur pidana dalam pasal 365 ayat 4 KUHP. Demikian yang mulai surat dakwaan kami bacakan. Baik ya, jadi kita sudah mendengarkan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum ya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada penasihat hukum apakah ada eksepsi atau keberatan yang akan diajukan terhadap dakwaan penuntut umum. Silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih Majelis yang mulia. Untuk ini kami tidak mengajukan eksepsi, jadi langsung saja ke proses selanjutnya ya. Oh, baik ya, jadi tidak ada eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum. Kita akan lanjut kepada pembuktian, yaitu akan memulainya dari pemeriksaan saksi. Bagaimana penuntut umum saksi hari ini sudah siap? Izin yang mulia, saksi belum siap, jadi minta waktu yang ditentukan secara bersama yang mulia kapan sidang berikutnya. Baik ya. Jadi ya, sebelum kita lanjut kepada jadwal sidang berikutnya, kita tetapkan dulu agenda persidangan kita ya, kalender kita, supaya untuk kita sepakati bersama akan dicatat juga dalam berita acara sidang. Jadi hari ini tanggal 20 Mei adalah dakwaan. Kemudian karena tidak ada eksepsi, kita jadwalkan tanggal 28 Mei Kamis, kita kembalikan ke Kamis. Kamis 28 Mei itu adalah pemeriksaan saksi. Kemudian untuk saksi ini dari penuntut umum rencananya berapa orang saksi yang akan diajukan?
Mungkin ini yang mulia penuntut umum akan memberikan aspek mulia. Halo penuntut umum, berapa orang saksi yang akan diajukan rencananya? Penuntut umum mendengar suara saya? Oh, gangguan Halo sinyal. penuntut umum? Putus yang mulia. Putus ya. Kalau begitu saya skor dulu ya. Baik. Kita skor. Mohon izin yang mulia. Mohon maaf jaringan yang mulia terputus. Baik ya, skor dicabut, sidang lanjutkan ya. Jadi saya bertanya kepada penuntut umum, ini rencananya saksi yang akan diajukan berapa orang ini? Biar kita bisa rencanakan persidangan. Izin yang mulia, saksi dari penuntut umum akan dihadirkan dari saksi korban terlebih dahulu yang mulia, 2 orang yang mulia. 2 orang. Ya. Selain Nanti itu ada saksi lain lagi? Melihat perkembangan yang mulia, tetapi untuk sementara cukup 2 korban saja yang mulia, 2 saksi korban. Ada ahli? Ahli rencana tetap yang mulia, kita akan komunikasikan karena ini karena terkendala juga sikon yang mulia. Nanti kita fokus ke korban ini dulu yang mulia, 2 korban sambil saya komunikasi dengan ahli yang mulia. Ya baik ya, kalau begitu saya rencanakan persidangan untuk pemeriksaan saksi itu Kamis tanggal 28 Mei dan Kamis tanggal 4 Juni. Siap yang mulia. Ya. Ya, jadi rencanakan seperti itu. Kemudian Kamis tanggal 11 Juni itu adalah pemeriksaan terdakwa. Siap yang mulia. Ya, kemudian dari penasihat hukum, apakah ada saksi ada charge yang akan diajukan? Siap yang mulia. Nanti kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan saudara terdakwa apakah memiliki saksi yang mendengarkan atau tidak. Nanti kami informasikan di persidangan berikutnya. Baik, kalau begitu tetap kita jadwalkan saja Kamis 18 Juni itu pemeriksaan saksi ada charge atau saksi yang meringankan kalau ada. Kemudian Kamis tanggal 25 Juni itu adalah pengajuan tuntutan. 25 Juni ya. 25 Juni tuntutan. Kalau begini yang mulia, kalau seandainya nanti kami mengajukan ahli, kami kan belum kuasanya kan belum jadi, belum koordinasi. Nanti kalau akan berkoordinasi kemudian kami agak mengajukan ahli, bagaimana ini saksi maupun ahli. Jadi ini kan namanya kan kita menyusun rencana ya. Rencana ini kan dia akan berkembang sesuai dengan nanti waktu berjalan ya. Jadi tanggal 25 itu adalah tuntutan ya. 25 Juni tuntutan. Kemudian kalau ada pembelaan atau pledoinya itu di Kamis tanggal 2 Juli ya. Kemudian kita agendakan untuk tanggapan terhadap pembelaan di Kamis tanggal 9 Juli.
Kemudian tanggapan dari penasihat hukum terhadap tanggapan pembelaan penuntut umum di Kamis tanggal 16 Juli dan putusannya itu Kamis tanggal 23 Juli. Ya, jadi hanya hari ini saja yang kita bersidang di hari Rabu. Selanjutnya persidangan kita kembali ke hari Kamis. Ya, baik, ini rencana persidangan ya, bisa kita sepakati ya. Dari saya melihat. Nanti kalau ada kami beritahu yang mulia. Mohon izin yang mulia, bisa saya bacakan ulang yang mulia, jika salah mohon dikoreksi. Ya, silakan. Untuk persidangan berikutnya tanggal 28 Mei yang mulia, benar? Ya. Dengan pemeriksaan saksi yang mulia. Ya. Kemudian tanggal 4 Juni lagi sidang pemeriksaan ahli yang mulia. 4 Juni masih saksi ya, karena Saksi ya. Kita memastikan saksi cuma 2 Ya. atau masih ada lagi kan gitu. Ya, siap yang mulia. Kemudian sidang berikutnya tanggal 11 Juni yang mulia. Ya. 11 Juni agendanya mohon izin ahli yang mulia. Ya. Ahli ya. Kemudian tanggal 18 Juni pemeriksaan terdakwa yang mulia. Ya. Kemudian tanggal 25 Juni tuntutan, tanggal 2 Juli pledoi, tanggal 9 Juli tanggapan pledoi dari penuntut umum, tanggal 16 Juli siap. Tanggal 18 itu kan pemeriksaan terdakwa. Ya, nah. Tanggal 25 itu saksi meringankan. Tanggal 25 Juni saksi meringankan. Ya, saksi meringankan. Kemudian tanggal 2 Juli Ya. itu tuntutan. 2 Juli tuntutan yang mulia. Tuntutan. Siap. 9 Juli itu adalah pledoi. Siap. Kemudian 16 Juli itu adalah tanggapan jaksa penuntut umum atas pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum. Siap yang mulia. Dan tanggal 23 Juli kita kasih kesempatan sekali untuk penasihat hukum menanggapi tanggapan jaksa penuntut umum. Iya, siap yang mulia. Ya, kemudian tanggal 30 Juli adalah putusan. Siap, iya. Ya. Siap yang mulia. Terima kasih. Oke ya. Demikian ya penasihat hukum ya. Ya, saya mau bertanya, nanti ini bisa menyesuaikan dengan di yang akan datang kan ini ya. Jadi ini kan namanya kalender atau rencana persidangan ya. Jadi kita menyusun rencana. Kalau kemudian ada perkembangan, katakanlah contoh kecil saja ya. Jaksa penuntut umum ternyata cukup mengajukan 2 orang saksi saja. Berarti di awal Juli itu sudah bisa masuk kepada ahli, gitu. Jadi ini contohnya bisa berubah sesuai dengan perjalanan persidangan ini ya. Tetapi kita harapkan supaya setidak-tidaknya kita tetap taat kepada jadwal persidangan yang sudah kita susun bersama, sehingga persidangan tidak molor harus masuk sampai ke Agustus. Ya, kita upayakan bersama supaya bulan Juli ini bisa selesai dan bisa diputus ya. Baik ya, bisa ya disepakati ya penasihat hukum. Baik. Ya, baik ya. Selanjutnya kita akan bersidang kembali hari Kamis tanggal 28 Mei 2020. Agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi 2 orang saksi yang akan diajukan oleh penasihat hukum. Kita harapkan untuk setiap kali persidangan oleh penuntut umum. Kita harapkan untuk setiap kali persidangan itu dimulai pada persidangan dimulai jam 9 pagi waktu Balikpapan. Siap yang mulia. Ya, baik. Dengan demikian, maka sidang hari ini kami nyatakan cukup. Penuntut umum bisa menghadirkan kembali terdakwa, para penasihat hukum atau ya. Kalau saya tidak